Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian UTS yang berjudul kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Mengenal era Society 5.0, yaitu era yang dapat diartikan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Tujuan dari Society 5.0 adalah untuk menciptakan masyarakat di mana tantangan sosial diselesaikan dengan memasukkan inovasi revolusi industri keempat. Contoh Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan ekonomi berbagi. Ke dalam industri dan kehidupan sosial, Society 5.0 adalah revolusi industri yang dirumuskan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada bulan Maret 2017 di pameran CeBIT Hannover, Jerman, untuk menangani segala permasalahan yang terjadi di Jepang dan baru diresmikan pada 21 Januari 2019. Society 5.0. Beberapa skenario penerapan era Society 5.0. Pertama ada drone. Drone diterapkan untuk mengirimkan barang, mensurvei properti, dan mendukung bantuan bencana di seluruh dunia. Terus selanjutnya ada AI Home Appliance. Alat-alat rumah tangga menggunakan kecerdasan buatan sedang dikembangkan serta dijual pada seluruh dunia. Dengan menghubungkan perangkat ini satu sama lain, kita bisa menaikkan ketenangan penggunanya dan membuat AI ini mendukung kehidupan manusia sehari-hari. Lalu selanjutnya ada Smart Management. Perkembangan saat layanan cloud baru-baru ini mengesankan pengguna serta bisnis. Usaha kecil dan pemilik tunggal mampu menerima keuntungan berasal investasi kecil dan bisnis individu. Lalu ada Autonomous Vehicle. Mengemudi secara otomatis adalah teknologi yang akan dikembangkan di masa depan. Teknologi ini kemungkinan akan diterapkan dalam penggunaan seperti transportasi umum dan logistik, serta masyarakat umum dapat menikmati teknologi seperti ini. Lalu ada bidang perawatan kesehatan dan pengasuhan, menjadikan hidup mandiri dengan teknologi yang modern seperti menggunakan robot untuk memberikan sebuah dukungan hidup dan mitra percakapan. Dan lalu selanjutnya adalah bidang pertanian. Dengan kita menggunakan sebuah teknologi seperti pertanian pintar akan sangat menghemat tenaga kerja dan juga memiliki produksi yang tinggi dengan cara mengoptimasi pekerjaan pertanian jadi lebih modern seperti robot traktor, pengumpulan data tanaman menggunakan drone, dan mengelola air dengan prediksi cuaca, data sungai, dan lain-lain. Lalu skill yang dibutuhkan pada era Society 5.0. Pertama, communication. Yang kedua ada planning and ways of working. Tiga ada critical thinking. Dan yang keempat ada cognitive flexibility. Communication. Faktanya bahasa diciptakan menjadi alat untuk memahami serta berkomunikasi dengan orang-orang. Siapapun yang ingin hidup pada komunitas akan mempelajari bahasa tersebut. Seseorang tanpa bahasa tidak dapat hidup di era manapun, baik itu era 5.0 ataupun yang lain, karena bahasa merupakan inti dari sebuah perkembangan. Contoh yang menanyakan dengan tidak panjang lebar, namun singkat dan jelas, mendengar secara efektif, public speaking, dan memberikan umpan balik yang positif. Planning and ways of working. Perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Dengan ini akan membantu pada setiap pihak dalam memproyeksikan di masa depannya serta memutuskan cara apa yang terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan yang akan datang. Contohnya yaitu menyusun sebuah perencanaan kerja untuk masa depan, mampu manajemen waktu, dapat memilih kegiatan yang harus diprioritaskan, dan mampu berpikir dengan matang. Selanjutnya ada critical thinking. Berpikir kritis artinya sebuah proses membentuk evaluasi yang logis dan masuk akal. Jadi berpikir kritis artinya sebuah kemampuan untuk berpikir jernih serta rasional perihal apa yang akan wajib dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Untuk bisa berpikir kritis, seorang bisa menggunakan cara mengevaluasi, mengidentifikasi, dan membentuk suatu argumen terkait informasi yang menarik perhatian.
Orang yang mampu berpikir kritis berarti dia bisa menuntaskan persoalan secara sistematis. Hal ini sesuai dengan harapan pada era Society 5.0. Contohnya yaitu mengidentifikasi isu sentral atau masalah yang menentukan satu yang relevan, dapat membedakan keputusan logis, fakta, dan opini, dan mengoperasikan dan mengkomparasi persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, serta memecahkan masalah terstruktur. Selanjutnya adalah cognitive flexibility. Fleksibilitas kognitif adalah kemampuan seseorang untuk secara spontan merekonstruksi pengetahuannya, misalnya sebagai reaksi spontan terhadap tuntutan situasi yang selalu berubah. Fleksibilitas kognitif atau disebut juga keluasan kognitif disebut atau keterbukaan dalam pikiran bidang pendidikan. Kemampuan ini juga berkaitan dengan adaptasi manusia, meliputi perlahan, kreativitas, dan kepekaan masalah. Fleksibilitas kognitif perlu disesuaikan terutama untuk memudahkan koordinasi di lingkungan kerja. Contohnya yaitu mampu berpikir terbuka, mampu beradaptasi dengan lingkungan, memiliki banyak ide dan gagasan mengenai suatu hal, mengubah sudut pandang atau pemikiran individu saat mendapatkan informasi baru, dan mampu menggunakan berbagai cara pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah yang sama. Lalu selanjutnya di sini ada karir profesional IT yang dibutuhkan pada era Society 5.0. Yang pertama ada APP developer. Di era Society 5.0, kebutuhan terhadap keahlian APP developer akan meningkat karena banyaknya perusahaan yang sudah meluncurkan aplikasi yang akan mempermudah pelanggan. Aplikasi yang dibuat juga harus ramah dan digunakan dan dioperasikan pada ponsel pintar. Kemampuan ini diterapkan pada pekerjaan sebagai seorang developer adalah logika pemrograman dan kemampuan algoritmanya. Lalu selanjutnya ada SEO spesialis. Mesin pencari yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah Google. Banyak perusahaan yang berlomba untuk membuat website-nya muncul di halaman pertama pada Google. SEO atau Search Engine Optimization adalah seorang spesialis yang memiliki tugas sebagai pengoptimalisasi website agar terdeteksi oleh Google sehingga muncul pada halaman pertama. SEO memiliki tugas melakukan pembuatan informasi website sesuai pada algoritma Google. Lalu selanjutnya ada web developer. Karir yang menjanjikan berikutnya pada era Society 5.0 adalah web developer. Banyak perusahaan kini mempunyai situs web, mempunyai website memudahkan pelanggan untuk mengetahui tentang perusahaan. Pengembangan web perlu membentuk, memelihara, dan memastikan bahwa situs web mereka selalu terkemuka serta terbuka buat umum. Untuk masuk ke profesi ini, kalian harus mempelajari front-end, back-end developer, HTML, CSS, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada software house, merupakan suatu perusahaan di bidang yang menyediakan jasa untuk membangun software pemesanan dari klien. Pekerja pada bisnis ini di masa depan sangat menjanjikan karena dengan perkembangan teknologi, maka perusahaan seperti ini akan semakin banyak dengan kebutuhan aplikasi pengelola berbasis digital untuk membantu pekerjaannya. Untuk memiliki skill ini dapat mempelajari pada perkuliahan di jurusan sistem informasi karena di jurusan ini banyak memberikan pembelajaran membuat software. Lalu terakhir ada game developer. Dalam perusahaan game, khususnya sebagai game developer, harus mempunyai konsep yang kreatif dan menarik. Pekerjaan pada bisnis pengembangan game juga sangat menjanjikan di masa depan, karena potensi teknologi yang semakin lama semakin berkembang. Pasalnya, pada masa sekarang ini, banyak generasi muda dan milenial yang hobi berselancar di dunia game online maupun offline. Sebagai game developer membutuhkan suatu keahlian di bidang teknologi, karena teknologi akan mempermudah pekerjaan dan meningkatkan kinerja dalam pembuatan game. Game yang akan dibuat harus mengikuti dengan tren saat ini, sehingga perlu menggali potensi dan skill yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa untuk sukses dalam bersaing di era Society 5.0, maka kita diwajibkan untuk memiliki skill-skill seperti communication, planning as ways of working, critical thinking, dan cognitive flexibility. Meskipun teknologi semakin maju dan canggih, dengan jika kita mampu menguasai skill tersebut, kita mampu bersaing di era Society 5.0.
Ya, terima kasih. Sekian presentasi yang sudah saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.